Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Antipiretik Farmasi 2D. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Anggota dari kelompok 1 Antipiretik diantaranya ada Aditya Kuncoro, Megalia Amanah, saya sendiri Vanessa Fitri, Agis Nuria Sukma, Muni Putri Damayanti, Cecilia Regina Maharani, dan juga Salma Alfiani Gumilar. Adapun pembahasan yang akan kita jelaskan meliputi: pertama, pengertian antipiretik, kedua, etimologi demam, ketiga, patofisiologi suhu tubuh, dan yang terakhir, acetaminophen atau paracetamol. Pengertian antipiretik. Antipiretik adalah obat-obat atau zat-zat yang dapat menurunkan suhu tubuh pada keadaan demam. Antipiretik bekerja dengan merangsang pusat pengaturan panas di hipotalamus, sehingga pembentukan panas yang tinggi akan dihambat dengan cara memperbesar pengeluaran panas, yaitu dengan menambah aliran darah ke perifer dan memperbanyak pengeluaran keringat. Etimologi demam. Secara garis besar, ada dua kategori demam yang sering kali diderita. Yang pertama, demam non-infeksi. Demam non-infeksi adalah demam yang disebabkan oleh masuknya bibit penyakit ke dalam tubuh. Demam ini jarang sekali diderita oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Demam non-infeksi ini timbul karena adanya kelainan yang dibawa sejak lahir dan tidak ditangani dengan baik. Contoh demam non-infeksi ini antara lain demam yang disebabkan oleh adanya kelainan degeneratif atau kelainan bawaan sejak lahir pada jantung, demam karena stres, atau demam yang disebabkan oleh adanya penyakit-penyakit berat, misalnya leukemia dan kanker. Yang kedua, ada demam infeksi. Demam infeksi adalah demam yang disebabkan oleh masuknya patogen, misalnya kuman, bakteri, viral atau virus, atau binatang kecil lainnya ke dalam tubuh. Bakteri, kuman, atau virus dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui berbagai cara, misalnya melalui makanan, udara, atau persentuhan tubuh. Patofisiologi suhu tubuh. Mekanisme terjadi ketika pembuluh darah di sekitar hipotalamus terkena pirogen eksogen tertentu seperti bakteri, atau pirogen endogen seperti interleukin 1, interleukin 6, tumor neurosis faktor. Sebagai penyebab demam, maka metabolit asam arakidonat dilepaskan dari endotel sel jaringan pembuluh darah. Metabolit seperti prostaglandin E2 akan melintasi barrier darah otak dan menyebar ke dalam pusat pengaturan suhu di hipotalamus, yang kemudian memberikan respon dengan meningkatkan suhu dengan titik suhu yang telah ditentukan. Hipotalamus akan mengirimkan sinyal simpatis ke pembuluh darah perifer. Pembuluh darah perifer akan berespon dengan melakukan vasokonstriksi yang menyebabkan penurunan berat los melalui kulit. Peningkatan aktivitas simpatis juga akan menimbulkan piloerection. Jika menyesuaikan ini tidak dapat menyelamatkan panas dengan mencocokkan titik suhu yang baru, maka akan timbul menggigil yang dipicu melalui spinal dan supraspinal motor system yang bertujuan agar tubuh mencapai titik suhu yang baru. Menghambat kerja COX pada sistem syaraf pusat yang tidak efektif dan sel endotelial dan bukan pada sel kekebalan dengan peroksida tinggi. Kemampuan menghambat kerja enzim COX yang dihasilkan otak inilah yang membuat paracetamol dapat mengurangi rasa sakit kepala dan dapat menurunkan demam. Yang ketiga ada indikasi dan kontraindikasi.
kepala, pusing, sakit gigi, nyeri otot, dan demam. Untuk kontraindikasinya, ulcus pipticum, hipersensitif THC derived asam salisilat, asma, alergi, dan cacar air. Yang keempat ada dosis terapinya. Yang pertama ada asam asetil salisilat 80 mg untuk usia 2-3 tahun, setengah tablet. Untuk asam asetil salisilat 500 mg untuk dewasa sehari 1-3 tablet. Untuk anak yang lebih dari 5 tahun, setengah sampai 1 tablet. Mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.